Kalau ini objeknya. Basic human fears. Yang ditakuti orang itu secara umum ini. Yang pertama, takut gagal. Tidak ada orang yang bilang, saya ingin gagal saja, Pak. Tidak ada. Semua orang ingin sukses. Yang kedua, takut ditolak. Ditolak ya tidak cuma urusan nembak pasangan ya. Banyak macam-macam ditolak itu. Ditolak itu tidak diterima. Yang kamu persembahkan tidak menyenangkan orang sehingga mereka tidak menerima. Itu juga ditakuti orang. Fear of rejection. Yang ketiga, fear of the unknown. Takut pada yang tidak diketahui. Ini juga sering terjadi. Sesuatu yang misterius kan menakutkan bagimu. Yang tidak pernah naik motor, dia tidak tahu enaknya naik motor, tidak ngerti tekniknya naik motor itu menakutkan. The unknown, yang dia tidak tahu itu menakutkan. Tidak enak ya jadi artis, apa-apa diberitakan. Nah itu kan, kamu tidak tahu, wong artisnya menikmati kok. Terus, loh iya kan, dia apa saja dapat sekarang, nggak perlu capek-capek viral. Jadi, yo viralnya dapat, uangnya dapat, enaknya dapat. Nah. Oke, yang capek kan kamu. Kamu sekarang capek-capek bikin meme, capek-capek bikin poster, capek-capek tentang itu. Fear of the unknown, itu kan dunia gaib bagimu. Of the unknown, wilayah-wilayah gaib itu. Kadang-kadang perilaku orang di dunia yang berbeda denganmu kan tidak masuk akalmu. Dan kamu takut ke sana. Kamu nggak bayangkan sumpek ya jadi presiden itu. Karena kamu tidak tahu, maka kamu takut. Tidak enak ya jadi ulama itu. Loh, kamu tidak tahu. Jadi ya ulama nanti tahu. Fear of the unknown. Orang itu biasanya takut pada sesuatu yang belum dia pahami. Kalau yang ini nggak perlu saya jelaskan. Takut mati. Jadi mati itu menakutkan. Sebenarnya mati itu sama kayak atasnya. Fear of the unknown. Mati itu kan misterius. Kamu tidak tahu. Besok setelah mati ada apa, kan gitu. Wong yo yang mati tidak ada yang kembali. Jadi orang takut mati itu wajar. Basic human fears. Tidak apa-apa. Asal efek dari takut mati itu positif. Karena kamu sadar bahwa kamu akan mati, apa yang kamu lakukan itu kan selanjutnya itu. Fear of isolation. Tidak punya teman, sendirian, terasing, itu orang juga takut. Menyendiri-menyendirinya orang, dia tetap butuh orang lain. Sendiri 100% itu tidak mungkin. Kalau tidak percaya kamu yang merasa, saya introvert loh Pak, tidak butuh orang lain, tinggallah di hutan, kamu ya stres. Tidak bisa, orang butuh orang lain. Dia takut kalau tidak ada siapapun. Kemudian yang terakhir, takut kehilangan dirinya. Takut tidak eksis, takut tidak dianggap, takut tidak jadi dirinya sendiri. Nah ini fear of loss of self, kehilangan diri, kehilangan kesadaran hidup, atau menjalani hidup yang tidak bermakna. Itu orang takut. Kamu ada atau tidak, aku tidak peduli. Itu orang tidak mau digituin. Orang takut kehilangan dirinya. Ini basic human fears. Ini dasar yang orang pasti takut menghadapi ini. Meskipun formatnya beda-beda. Takut itu nanti ada teori. Sebenarnya ketakutan itu kuncinya ada pada pikiran. Akarnya rasa takut itu ada dalam pikiran kita.
Takut itu kan ketika ada sesuatu yang kamu pastikan dia membahayakanmu, sehingga harus kamu hindari jauh-jauh. Kamu menganggap bahwa sesuatu itu sangat berpengaruh dalam hidupmu, bisa mengganggumu. Nah, itu kan adanya dalam pikiran. Kamu takut tidak punya uang. Kenapa? Karena menurutmu uang itu sangat penting. Kamu takut tidak punya pekerjaan, karena menurutmu pekerjaan itu mutlak. Karir yang sesuai yang kamu inginkan itu harus. Kamu takut, apalagi macam-macam, mungkin termasuk pasangan. Itu kan adanya di pikiran. Jadi sumber ketakutan itu adanya di pikiran. Padahal kalau versi Buddhisme, segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya netral. Kalau pakai bahasa Buddhisme dia kosong. Penting tidaknya, maknanya baik atau buruk, itu pikiran kita yang mengolah. Ngaji ini penting atau tidak, itu tidak ada di ngaji ini sendiri, tapi dalam gagasan kita, pikiran kita tentang ngaji ini. Jadi kamu ganteng apa tidak, itu kan mungkin tidak terletak di wajahmu, tapi terletak di pikiranmu. Mungkin konsepnya orang tentang ganteng dan tidak itu seperti apa. Jadi kalau ada orang bilang, kok kamu nggak terlalu cakep, jelek gitu, konsepnya aja diganti. Iya kan? Mungkin selama ini yang disebut ganteng itu yang hidungnya mancung, kulitnya putih, wajahnya agak kebulean gimana, itu ya tinggi besar. Itu kan konsep yang ada di kepalamu. Kalau ingin bahwa ganteng itu kamu, gantian konsepnya. Itu kan konsepnya Bapak. Kalau menurut saya ganteng itu yang kecil, pesek, kemudian rambutnya keriting, ya kan adanya di pikiran. Cantik juga begitu. Menyenangkan atau tidak juga begitu. Bahkan penting atau tidak juga begitu. Kuncinya di pikiran. Termasuk ketakutan. Hujan itu cuma air. Dia jadi membahayakan atau tidak, itu ya konstruksi berpikirmu yang menanggapi hujan. Tsunami ya tsunami aja, dia peristiwa alam. Kamu tanggapi dia jadi azab, apa dia itu adalah ujian, apa dia itu. Itu kan pikiranmu yang menanggapi, yang membaca, yang membunyikan. Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu. Harapan-harapanmu dan ketakutan-ketakutanmu adanya di pikiranmu. Maka berpikirlah yang sehat. Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran. Hidup bahagia itu Pak, uang banyak, istri cantik, rumah besar. Itu kan versi yang ada di kepalamu sekarang. Ada loh justru orang yang merumuskan hidup bahagia itu tidak punya apa-apa, tidak terikat apa-apa, tidak tergantung apapun, hidup bebas. Ada yang begitu. Dari mana itu muncul? Di pikirannya. Jadi termasuk rasa takut itu kuncinya ada di berpikir. Kalau kamu berpikirnya salah, ya lahirlah ketakutan-ketakutan yang tidak rasional tadi. Jadi maka aturlah cara berpikirmu. Tanggapi segalanya secara sehat. Awas keliru. Tak kasih contoh ya. Ada kisah terkenal sekali kalau di barat, namanya kisah katak kecil, Little Frog. Ini biasanya diceritakan ke anak-anak TK. Kalian tak anggap TK dulu sementara. Jadi satu ketika ada rombongan katak kecil. Hari ini kan populer sekali cebong itu ya. Cuma tadi mau tak tulis kisah cebong itu nanti tersinggung kalian. Oke, yo ini kakaknya cebong lah, Percil. Ya. Jadi
Ini kisah percil, kisah katak kecil. Jadi satu ketika ada percil, sekelompok percil yang melakukan lomba. Lomba naik gedung. Nah, terus karena ini unik, ada percil yang naik gedung, terus penontonnya banyak, ingin ngerti nanti juaranya siapa. Nah, waktu hari H yang nonton banyak, supporternya banyak, teriak-teriak. Terus dimulailah lomba itu. Tapi penonton ini begitu lihat gedungnya, wah gedungnya setinggi itu, percilnya kecil-kecil, apa ya bisa nyampe puncak. Maka penontonnya ya komentari macam-macam, komentatornya banyak, wah ndak mungkin itu bisa, ndak kuat gak, wong percilnya kecil-kecil gitu, apa ya bisa. Pokoknya teriakan-teriakan itu banyak. Ndak mungkin sampai puncak, ndak akan ada yang bisa mencapai puncak, sekuat apapun kata-kata itu ndak akan bisa mereka sampai ke puncak. Sulit lah, mustahil lah, ndak mungkin lah, teriak-teriak gitu. Percilnya yang naik ya bener. Akhirnya ada yang jatuh satu demi satu, ndak kuat, satu demi satu, ndak kuat. Hanya ada satu percil yang orang teriak apa saja nggak peduli, dia naik terus, pelan-pelan naik. Dan dialah yang juara akhirnya, percil ini. Setelah si percil ini juara, wartawan datang ngerubung. Ya, ngerubung percil ini, maunya diwawancara, gimana kok bisa menang, kiatnya apa, anunya apa. Tapi diwawancara percilnya diam aja, cuma toleh-toleh aja. Akhirnya diketahui ternyata percilnya ini tuli. Jadi dia tidak dengar. Jadi waktu orang teriak-teriak, tidak mungkin, tidak bisa, sekuat apapun tidak akan mampu, dan sebenarnya dia tidak dengar. Pokoknya dia jalan aja. Akhirnya nyampe puncak. Bandingkan dengan tadi percil yang pikirannya terganggu oleh banyak suara dari luar. Nah, ambil pelajaran sendiri dari cerita ini, bagaimana pikiranmu menentukan langkahmu. Pikiran-pikiran yang terganggu oleh macam-macam tadi ya masuk, merasuk. Kalau isinya rusak-rusak dan jelek-jelek, ya efeknya dalam dirimu juga jelek. Maka pinter-pinterlah apa yang harus kamu masukkan, apa yang jangan masuk dalam dirimu, karena menentukan isi pikiranmu. Ketika orang banyak ngomong mustahil, tidak mungkin, wah sekuat apapun kamu tidak akan nyampe. Itu kan pelan-pelan muncul keraguan. Apa ya aku bisa, kok orang-orang bilangnya begitu, apa ya aku mampu. Akhirnya yang juara yang tidak dengar apa-apa. Nah, hari ini kan kamu dengar macam-macam, baca macam-macam, banyak, pikiranmu mesti kacau. Kamu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang asli, mana yang palsu. Hari ini kenapa terlalu banyak yang masuk? Latihanlah jadi tuli sedikit-sedikit. Oke, jadi ini untuk ilustrasi bagaimana kuncinya sebenarnya ada dalam pikiran. Harapan-harapanmu, ketakutan-ketakutanmu.